Hai, selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Kenal dengan pria ini. Dia Dolly, seorang pria lajang yang berharap akan seorang kekasih untuk Natal tahun ini. Natalan bareng yuk. Natalan bareng yuk. Halo? Nah, 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 nambang minyak yuk. Hah? Ceritanya Nama bahkan sampai viral dan mengundang rasa penasaran dari para netizen. Ini pun aku.
gerejamu. Loh, kan ini bakal jadi gereja kita juga. Yaudah langsung aja kita mulai acaranya. Shalom. Saya Jessica Simorangkir. Perkenalkan, nama saya Daniel Partogi Simanjuntak. Selamat datang di acara Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Seagul tahun 2024. Tema Natal kita, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dengan subtema, lewat perayaan Natal, pemuda-pemudi Kristen diajak untuk merenungkan dan melawan tantangan hidup yang dapat memperkuat keyakinan dan kedekatan dengan Tuhan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri karena prosesi akan memasuki ruangan. Jemaat kami persilahkan untuk berdiri. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali.
Sebelum kita memasuki acara ibadah, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal tahun 2024 kepada Saudari Cindy Simatupang. Kami persilakan waktu dan tempat. Shalom dan selamat Natal buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk sama-sama merayakan Natal Remaja Napo Sobulung HKBP Siagul tahun 2024. Yang saya hormati Amang Pendeta Suardi Arwan, Inang Pendeta Susi Napitupulu, Inang Bidal Flores Nikaboru Malau, dan kedua paniroi kami, Amang Doni Aritonang dan Amang Apurba, serta Amang Sigalingging, dan juga Amang Maruli Syaan, dan semua orang tua yang kami sayangi dan kami cintai. Terima kasih kepada kalian karena selalu mensupport dan membantu kami untuk menyukseskan Natal kami ini. Dan kami mohon maaf juga kepada Amang Inang, bahwasannya kami juga sering pulang malam. Itu semua demi menyukseskan Natal kita bersama. Dan juga persiapan Natal kami ini kurang lebih 2 bulan Amang Inang. Jadi mohon maaf kalau nanti saat ada kendala, mohon dimaafin ya Bang Inang. Perayaan Natal ini bukan cuma hanya perayaan Natal, tapi di sini juga kami sebagai remaja Napo Sobulung menunjukkan bakat dan kemampuan kami dalam bernyanyi, berdrama, bahkan juga berpublic speaking. Dan baru perdana sekali dalam Natal-Natal remaja Napo Sobulung itu ketuanya adalah perempuan. Buat teman-teman perempuan, jangan takut untuk jadi seorang pemimpin, karena semua pemimpin itu juga lahir dari seorang perempuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Napo Sobulung HKBP Siagul kepada Saudara Robin Panggabean. Kami persilahkan waktu dan tempat. Shalom. Sekali lagi ya. Shalom. Selamat Hari Natal. Puji syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, atas kasih-Nya pada malam hari ini, Amang Inang dan rekan-rekan, seluruhnya kita dapat berkumpul dalam perayaan Natal Remaja Napo Sobulung HKBP Siagul 2024. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta Arwan, STH, yang kami hormati Inang Pendeta Baru Napitupulu dan Inang Bibel Fro Baru Malau. Yang kami hormati Ketua Dewan Koinonia Amang Sintua Sigalingging. Yang kami hormati juga paniroi kami Amang Sintua Purba dan Amang Sintua Aritonang serta seluruh jajaran Parhalado. Dan yang kami hormati juga selaku orang tua kami Amang Kombes Pol Purnawirawan Dr. Maruli Siahaan, SHMA, yang hadir pada malam hari ini, kami terima kasih Amang. Dan yang kami kasihi seluruh para undangan dan jemaat yang hadir dalam acara perayaan Natal ini. Amang Inang, kami sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari perayaan Natal ini, yang bukan sekedar hanya peringatan kelahiran Kristus, tetapi juga sebagai momen pengingat dan merenungkan makna kasih yang dibawanya ke dunia ini. Saya juga berterima kasih kepada
panitia yang telah memberikan kontribusi dalam mempersiapkan acara ini. Mari berikan tepuk tangan yang meriah kepada panitia. Ya, walaupun Amang Inang banyak suka dan duka dari setiap proses yang kami alami serta keterbatasan, namun panitia tetap terus belajar untuk saling membangun dan memuliakan nama Tuhan. Amang Inang, saya juga pribadi sebagai BPH serta mewakili panitia memohon maaf apabila selama melaksanakan kegiatan Natal ini kami sering pulang larut malam, namun itu bukan tanpa sebab Amang Inang. Kami juga ingin mempersiapkan Natal ini agar Natal pada malam hari ini dapat berjalan dengan sukses. Kemudian Amang Inang, kami juga meminta maaf apabila ada perbuatan, perilaku, tindakan ataupun perkataan yang kurang menyenangkan di hati seluruh para jemaat. Demikianlah kata sambutan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat Hari Natal. Shalom. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili orang tua kepada Amang Kombes Pol Purnawirawan Dr. Maruli Siahaan SH MH. Kami persilahkan waktu dan tempat. Shalom, Horas. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat Hari Natal untuk Naposo Bulung HKBP Siagul. Selamat Hari Natal. Ini suaranya agak kurang kencang ini, belum makan. Ya, selamat Hari Natal. Baik, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Inang Pendeta Nabi Tupulu, Dewan Kononia, dan juga Amang Paniroin Naposo Bulung HKBP Siagul, Amang Aritonang, dan juga Amang Purba, Dewan Kononia Amang Sigalingging. Dan yang kita hormati yang sangat luar biasa ya, bahwa kita sudah menampilkan seorang perempuan yang tangguh menjadi ketua Natal untuk HKBP ya. Anak kami Sinta tadi namanya, Sinti, ya hampir sama lah itu. Ya, Sinti Simatupang, tepuk tangan dulu. Dan itu memang apa yang disampaikan tadi bukan hanya laki-laki jadi pemimpin. Bahkan harapan kita menjadi seorang perempuan, terutama yang lahir dari Naposo Bulung HKBP Siagul di tahun 2025 jadi pemimpin. Setuju atau tidak? Karena banyak talenta yang kami lihat di Naposo Bulung kita yang ada di HKBP Siagul. Kemudian Ketua Naposo Bulung, Robert Panggabean, yang ganteng, ya pasti banyak yang naksir juga ini, ya. Jadi nggak usah jauh-jauh nanti Bet, sesama Naposo Bulung aja supaya gampang, ya. Dan seluruh orang tua kami yang hadir di sini dan anak-anak kami Naposo Bulung, HKBP Siagul. Di sini kami berdiri mewakili orang tua. Dan saya terus terang kemarin saya sampaikan ke panitia, coba yang lain menjadi mewakili. Amang lah katanya. Jadi kami sepakat bahwa kami sini sebagai mewakili orang tua. Pertama-tama patut kita bersyukur atas kasih dan karunia. Terutama kesehatan kita, masih bisa kita untuk berkumpul di gereja ini dalam rangka perayaan Natal Naposo Bulung HKBP Siagul. Kami sebagai orang tua pasti sangat bangga ya bahwa kalian sudah berkarya dan hampir setiap tahun bahwa perayaan Natal selalu hadir di tengah-tengah gereja HKBP Siagul secara khusus untuk Naposo Bulung. Ini berkelanjutan. Bahkan mungkin acara bentuk acara variasi berbeda-beda. Berarti ada peningkatan kemajuan yang sangat luar biasa
buat anak-anak kami di sini. Jadi yang jelas kami sangat bangga, mudah-mudahan nanti untuk berikutnya bisa untuk meningkatkan apa yang sudah diberikan untuk motivasi khususnya perayaan Natal. Kepada anak-anak kami semua bahwa kita tahu sebagai umat Kristen, ya tadi disampaikan di sini mari kita ke Bethlehem. Sekarang kita berada di Bethlehem. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita harus ke sana. Bahwa seluruh umat Kristen dimanapun dia berada melaksanakan perayaan Natal, pasti disitulah Bethlehem. Ya. Kemudian di subtema untuk memperkokoh, menguatkan iman. Dan juga untuk menghadapi tantangan. Negara sekarang maju. Ya, baik di tingkat politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Di balik daripada kemajuan yang saya sampaikan tadi, kejahatan juga semakin meningkat. Berarti kaitannya ke sini, bagaimana kita untuk menguatkan iman kita supaya kita tidak tergoda dengan kejahatan yang membawa kita ke arus yang tidak baik. Harapan kami mulai dari Natal ini sudah harus mengevaluasi secara individu apa yang sudah saya lakukan kepada orang tua saya, apa yang sudah saya lakukan kepada sahabat-sahabat saya, apa yang sudah saya lakukan ke gereja ini, dan apakah saya sudah membaca firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian setiap saya makan, setiap saya mau berangkat, saya sudah tetap berdoa, evaluasi, ya. Tapi saya yakin dan percaya, pintar boleh, ya, pintar boleh. Tapi kalau imannya rusak, percuma. Berkaitan itu soal disiplin, berkaitan soal bagaimana menghormati orang tua, bagaimana kita supaya betul-betul di tengah-tengah masyarakat menjadi panutan. Jadi kami dari orang tua menghimbau dan mengharapkan bahwa kalian adalah regenerasi muda-mudi yang tangguh. Sudah banyak menunggu pekerjaan-pekerjaan, bahkan mungkin menjadi pimpinan. Bahwa kalian sudah dewasa. Saat inilah kalian evaluasi diri kalian. Apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya mampu nanti menjadi orang yang berhasil? Dan bahkan mungkin menjadi menyenangkan orang tua kita. Itu yang harus perlu kalian pikirkan. Bagaimana upaya yang harus dilakukan? Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Harus hormati orang tuamu. Ingatlah hukum Taurat kelima itu. Itu yang penting. Kau bacalah firman Tuhan. Setiap langkah kau berdoa kamu. Setelah sampai kepada tujuanmu berdoa. Dan juga harus bangun kebersamaan, soliditas sesama kita. Itu namanya internal. Bangun lagi eksternal. Supaya wawasan kita ke depan semakin betul-betul tidak diragukan lagi untuk meraih cita-cita. Kenapa orang tua sampai bungkuk, sampai habis hartanya, yang penting anaknya bisa berhasil sekolah, adalah inilah penghargaan yang luar biasa oleh seluruh orang tua. Alana anak kokido hamoraudiau. Tidak pernah ditanya, apiga mobilmu, apiga jabum. Tidak pernah ditanya berapa anakmu, di mana kerja, di mana sekolah. Tapi kalau sudah sering masuk kamar 303, mungkin memberitahukan anak saya biasa-biasa saja. Inilah kebanggaan orang tua. Dan saya tahu karena saya juga pernah pembina Naposo Bulung di tahun 90-an ke bawah. Ya, mungkin ya ada yang sudah menikah sesama mereka, ada yang sudah menikah dengan orang luar, bahkan ada orang berhasil. Merupakan suatu kebanggaan kepada diri saya karena saya menjadi pembina Naposo Bulung HKBP Siagul. Walaupun bukan pembina, tapi saya adalah ruas Naposo Bulung. Kalau misalnya kalian sudah berhasil, anak Naposo Bulung, ruas Nihurianya HKBP Siagul. Luar biasa kebanggaan itu. Ya, jadi saya tidak terlampau panjang, ya, karena ini waktu sudah berjalan. Yang jelas selamat buat anak-anak kami. Inilah menjadi harapan kita ke depan. Dan
setiap tanggal 1 Desember itu seluruhnya umat Kristen di dunia ini sudah memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat. Bahkan dikatakan di situ bukan hanya juru selamat kepada orang Kristen, juru selamat kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Bayangkan itu luar biasa. Jadi ke depan bangunlah kebersamaan kalian sesama, tetap membangun hubungan dalam arti tukar pikiran, apa ada kekurangan itu hal biasa. Kekurangan itulah yang harus diperbaiki. Belajar dan kalian jangan putus asa, jangan sampai terlibat hal-hal yang tidak diinginkan oleh seluruh kita termasuk orang tua. Jadi mudah-mudahan doa kami dari seluruh orang tua acara ini bisa berjalan dengan baik dan tertib. Dan nanti kalian evaluasi kekurangan-kekurangan. Kemudian ya menjadi contoh seperti tadi malam Natal Oekumene yang ada di Astaka itu sangat luar biasa. Dihadiri 15.000 umat Kristen dan dipimpin Opui Eporus. Salah satu simbol kekristenan kita adalah membangun rasa persatuan agar kita ikut terlibat di dalam negara ini untuk menjadi ikut membantu negara ini, baik di pembangunan regenerasi muda, sumber daya manusia yang harus kita harapkan. Dan juga doa kami buat anak-anak kami, tercapailah cita-cita kalian yang sudah bekerja, tetap bekerja, yang masih kuliah, baik-baiklah untuk kuliah, raih cita-citamu, yang juga belum dapat pekerjaan, sabar, tetap berdoa, ya Tuhan akan mengabulkan. Kemudian kami juga membawa dalam doa kiranya, ya, nanti di puncak tanggal 25 Desember 2024, Natal puncak, kita semua hadir di gereja kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan sampai nanti menyambut tahun baru tahun 2025, tanggal 1 Januari. Dan saya menghimbau kepada anak kami, mungkin kalian belum pernah membaca Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu. Tanggal 1 Januari, malam jam 12, kamu berlipat tangan. Bukalah Alkitab setiap hari, baca sampai selesai. Setuju? Sanggup? Tidak ada suara. Gimana menguatkan iman? Setuju? Sanggup? Nanti akan saya cek. Siapa yang sudah pernah baca saya kasih hadiah. Ya, selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2025. Mana suaranya? Selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2025. Ayo. Baik, terima kasih. Shalom, Horas. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dewan Koinonia HKBP Siagul kepada Amang Sintua Lavendro Sigalinggi. Kami persilahkan waktu dan tempat. Shalom. Selamat hari Natal. Ya. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita masih diberi kesempatan untuk perayaan Natal Remaja Apostol Bulung di gereja kita ini. Sebagai Songo Parhalado, Dewan Koinonia mewakili Parhalado, kami bangga melihat adik-adik kami atau anak-anak kami Apostol Bulung Remaja. Jikalau kami mengikuti tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun sepertinya berubah, ada perubahan setiap perayaan Natal. Sepertinya memang mengikuti zaman yang lebih modern. Kami senang itu, kami bangga melihat itu. Untuk itu harapan kami untuk adik-adik kami, anak-anak kami remaja Apostol Bulung, tetaplah melayani Tuhan. Jikalau firman Tuhan di nasihat kepada muda-mudi di Pengkhotbah 12 ayat 1 dikatakan di sana, ingatlah Tuhan pada masa mudamu.
Jadi harapan kami, adik-adik kami remaja Naposo, tetaplah pada masa muda ini tetap melayani Tuhan. Mungkin baik itu menjadi sesuatu kekhawatiran atau menjadi pemikiran adik-adik kami, baik itu untuk pekerjaan, ambil jurusan, mungkin jadi pemikiran, tetapi kami ingatkan, jikalau Tuhan menyertai, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Tentunya mendekatkan diri kepada Tuhan, senangkanlah hati Tuhan kepada masa mudamu. Di dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan berfirman, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Artinya, jangan khawatir. Masa depanmu, persekolahanmu, pekerjaanmu, jikalau Tuhan menyertai adik-adik kami, pastilah yang terbaik. Ya, itu harapan kami. Songo Parhalado atau Dewan Kononia atau Paniroi, dan juga kami ingatkan, mungkin remaja Naposo Bulung sudah menyusun program di tahun 2025. Sudah melalui rapat Parhalado, dan tadi siang, tadi pagi mulai dari jam pukul 10 itu adalah rapat Huria, yaitu menentukan program-program yang sudah kalian susun remaja baik Naposo. Perlu kami beritahukan secara global semua menerima laporan program yang sudah disusun adik-adik kami remaja sama Naposo. Tapi cuma yang perlu kami sampaikan, mungkin dana yang masih terbatas. Segala program disetujui, bagaimana coba meningkatkan aktivitas Naposo Bulung di gereja ini sama remaja, semua Parhalado melalui rapat Huria sudah disetujui. Tapi mungkin ada anggaran yang mungkin karena keuangan Huria sangat terbatas, ada sedikit pengurangan. Jadi harapan kami, adik-adik kami, Naposo Bulung, remaja, tetap eksis, layanilah Tuhan pada masa mudamu. Semua serahkan kepada Tuhan, baik itu persekolahan, baik itu mencari pekerjaan. Belum masalah jodoh nakin, memang kami lihat cantik-cantik, ganteng-ganteng, memang itu semua tangan Tuhan. Ada memang moto dari dulu, karena saya juga alumni Naposo Bulung sejak tahun 2000, adong istilah dang tumagon tuhalak adong dohita. Tapi itu kembali kepada adik-adik kami. Tentunya kalau ada kesesuaian, kecocokan, ya apa salahnya? Lebih baik ya, sampai berkeluarga bisa tetap akrab, baik di gereja. Di Songonima, di tanang Songonut, saluna manginang, orang tua, ni anak kota, remaja Naposo, atabereng, perayaan nasida di sen awal do peta bereng, mungkin ada sesuatu yang luar biasa kita lihat. Alaitong dononon nami mungkin amanginang tabereng beberapa harion, beberapa bulan ini, bagaimana mereka juga mempersiapkan tarlumobi di dukungan dana di Patu Panasida Bajar, di Patu Panasida Penglas Skor. Memang ala sedang do pesanggup secara anggaran sakuria nama menutupi kebutuhan nasida. Jadi ido di Patu Panasida Penglas Skor sosongoni Bajar. Alani ma do mardalan proposal do mardan akateken les. Alani mulate ma donon nami tuhamu amanginang nama spot na mendukung segala kegiatan na dong diurion. Songoni sekolah minggu ama ina tutu songon di bawah Dewan Kononia. Uber kami do respon ni kita selalu na orang tua jemaat HKP Siagul na mendukung setiap program na dong diurion. Dala ondo tong dohonon nami tu kita selalu na asota sosoi tetap ya anak kota. Baik Naposo Bulung, baik remaja, aso aktif di gereja. Asa mungkin ketika aktif di gereja, ondo naboy membangun karakter nasida atau memungkinkan jauh-jauh hal-hal nasota ingiton di luar sana. Dalam ondo honon nami, mungkin semua anak-anak tidak punya talenta untuk bernyanyi. Karena mungkin kita berpikir, mulung aktif di gereja, seolah-olah hanya untuk kor.
Adong doa manginang di patupa remaja na Posobulung program baik itu bentuk olahraga atau PA. Jadi artinya dang holan markor adong kegiatan di patupa di gereja ton, tetapi ada juga kegiatan-kegiatan lain. Alani ini harap rohanami tong dihita saluna orang tua nih anak kota remaja na Posobulung, mari kita tetap spot dukung, kita arahkan asoro tetap tu gerejon. Ketika mungkin mereka beraktivitas di lingkungan gereja, itu kemungkinan bisa menjauhkan senda-sida sen hal-hal yang tidak taingiton. Himara harapan nami dihita saluhna sahalina doko kami selamat untuk adik-adik kami remaja Naposo. Kami bangga melihat perubahan-perubahan yang mengikuti zaman yang lebih modern untuk saat ini. Jadi soni mahata kami sian sebagai Dewan Koinonia dan mewakili para halado. Selamat Hari Natal. Salam. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus kata bimbingan dari Pendeta Resort HKBP Siagul kepada Amang Suwardi Arwan STH. Kami persilakan waktu dan tempat. Selamat Natal bagi kita semua. Enggak enak, kurasa nggak bisa kulihat wajah kalian mau ngomong karena silau kali bah. Ginilah ya, nggak apa-apa. Silau kali. Oke, tidak banyak-banyak yang kami hormati semua orang tua kami, yang kami hormati Ketua Dewan Koinonia, juga paneroi anak-anak kita remaja Naposobulung, yang kami hormati juga Inang Pendeta Susi di sini, dan juga buat anak-anak kami semua yang kami sayangi. Satu hal yang mau kita tekankan melalui perayaan Natal ini adalah kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang mau merendahkan diri bagi kita. Oleh karena itu, kemarin saya sudah bicara juga sama panitia Natal. Kita juga bersyukur buat jeripayah lelah mereka yang sudah bekerja sekuat tenaga untuk menjadikan Natal ini bisa berjalan dengan baik. Tapi saya sudah katakan kepada mereka, sebenarnya yang kita butuhkan di Natal ini adalah bagaimana kita menyadari diri bahwa sesungguhnya tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita mau ke depan Natal kita juga biarlah sederhana saja. Ya. Jadi tidak terhalang kita bernatal walaupun kita merayakan secara sederhana. Tapi hikmat Natal itu harus benar-benar kita hidupi. Jadi bagi saya rasanya percuma kita buat Natal begitu wah, begitu mewah dengan memakan biaya atau dana yang besar-besar jika kita tidak boleh menghidupi atau merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu harapan kami buat anak-anak kami, hendaklah Natal ini benar-benar bisa kita nikmati dengan baik. Natal ini boleh kita resapi dengan baik. Natal ini boleh kita ikuti dengan baik. Dan ingat, jangan kita buat Natal ini hanya sebagai momen penampilan saja. Kalau supaya hanya tampil, waduh, menangislah Tuhan kita itu nanti kan gitu melihat kita kalau seperti itu. Ya saya mau kita semua benar-benar menghayati, menghidupi Natal ini dengan sungguh-sungguh membawa kita untuk bersyukur dalam hidup ini dan mengimani Dia hingga kita boleh
bersuka cita dalam menjalani kehidupan ini. Jadilah anak-anak kami semua anak-anak yang kreatif, anak-anak yang unggul, anak-anak yang ya tangguh menghadapi tantangan zaman ini dan tetap kokoh beriman tanpa mau terpengaruh oleh apapun dalam perkembangan zaman yang membawa atau menyeret kita kepada hal yang tidak baik. Sekali lagi kami mau sampaikan selamat Natal buat anak-anak kami semua. Selamat Natal. Selamat Natal bagi kita semua. Sekali lagi, selamat Natal. Shalom. Kita memasuki acara ibadah, kami meminta kepada seluruh jemaat untuk menonaktifkan alat elektronik agar kenyamanan di Natal kita berlangsung dengan hikmat. Panggilan beribadah. Kasih karunia Allah Bapa menyertai saudara. Kiranya damai Tuhan Allah senantiasa besertamu. Telah berkumandang di angkasa raya sangkakala sorgawi megah. Bergembira menyambut sang raja yang telah lahir. Sang Putra Natal, Juru Selamat umat manusia, dialah perwujudan hikmat Allah. Bersoraklah dan nyanyikan kidung indah. Marilah kita teduhkan diri dalam satu hati untuk menyembah Allah yang telah menyatakan hikmat-Nya dalam diri kita, Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem. Kami puji namamu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umatmu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Semua makhluk bersukacita atas kehadirannya, sebab Ia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1-3, Hai dunia gembiralah. Selanjutnya, kita akan menyaksikan drama pertama, Penciptaan. Di suatu kota, terdapat satu keluarga yang harmonis. Kepala keluarga yang mengayomi setiap anggota keluarganya dengan baik. Dan anak-anak mereka yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Pada
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Yohanes 1 ayat 7 sampai 8. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes 11 ayat 1. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 13 sampai 14. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Boris adalah seorang ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya dan pekerja keras. Pak Boris merupakan seorang pengacara. Tiur, seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus anak-anaknya dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Sarma, anak pertama dari Pak Boris dan Ibu Tiur. Esther, anak kedua yang bekerja sebagai dokter, sementara Ronald adalah anak terakhir yang sekarang sedang ingin masuk ke dalam perguruan tinggi. Bapak sedang membongkar lemari, mencari jam tangan, dan mamanya yang sedang menyetrika. Ronald yang sedang tidur sambil bermain game online, sementara kedua kakaknya yang berangkat bekerja. Aduh, di mana lagi nih jam tangan Bapak ini? Kemarin lu taruh di meja nggak nampak-nampak. Coba tanya Mama. Ma, oh Ma. Ya Pak. Ada nggak nampak jam tangan Bapak di meja, Pak? Kemarin kayaknya Bapak taruh di meja deh. Di situnya itu Pak, coba lihat baik-baik. Seingat Mama sih di meja kemarin. Di meja mana, Pak? Gak ada pula Bapak tengok lah. Ronald, Ronald. Bantu dulu bapakmu itu nengok jam tangannya. Aduh. Mau di mana aku cari, Mak? Di kamar itu coba lihat. Terakhir Mama buat di situnya. Oke, bentar lah ya. Ya, bantu ya. Mak, pergi dulu aku ya, Mak. Ada apel pagi pula lah aku. Siap, Bu Dokter. Apa sih Mama ini? Hati ya baru. Iya, Mak. Pak,
pergi dulu aku ya Pak, ada apel pagi pula lah aku. Oh iya Boru, hati-hati ya Boru, Tuhan Yesus memberkati. Iya Pak. Ini dia. Aduh, rupanya di sini pula Pak. Lanjutlah lagi ya. Oke. Nanggung kali. Aduh. Sayang kali lah jam tangannya kalau hilang. Udah harganya mahal, limited edition lagi. Oh iya, mana si Sarma ya? Sarma, oh Sarma, udah siapnya kau Boru? Udah Pak. Mah, di mana bontotku? Itu baru, ambil aja ya di meja itu, udah mama buat tadi bontotmu. Ma, pergilah dulu aku sama Sarma ya. Mau berangkat kalian? Iya Ma. Oh, bentar dulu ya Pak. Ih, so sweet banget. Oke, dah. Oke. Pergilah dulu kami ya Ma. Ya, hati-hati ya Pak. Pergi dulu kami ya Ma. Ya. Asik main game aja si Ronald. Woi Ronald, bangun kau. Kau, kalau jadi anak yang baik-baik, kau tengok itu mamamu. Lagi nyetrika. Yang penting kau di rumah, jangan main game aja ya. Oh iya Oke? Pak, aman itu aman. Jangan aman-aman. Ayo Sarma. Ronald. Oi. Ayo makan kita Mang. Udah mama buat nih nasinya. Elah lapar kali aku main game. Ya udah ya. Kau yang buat doa ya Mang? Ya Tuhan, pada hari ini kami mau makan, berkatilah makanan ini supaya darah daging buat kami. Amin. Enak nih ya. Iyalah, namanya mama yang masak. Bisa lah, bisa. Iyalah. Kau cari calon pemainku yang jago masak juga ya? Aman itu aman-aman. Dan Oh iya. dapat kok. Teringatnya kan Mang, yang kapan dia masuk kuliah? 2 hari lagi ya Mak. Sebentar lagi lah ya. Oh iya. Yang jurusan apanya kau ambil? Lupa Mama. Oh ngambil jurusan seni ya, biasa. Suka gue menggambar tuh. Oh, yang kukiranya kayak bapak atau kakakmu kau ambil biar jadi PNS. Nggak ada pula minatku ke situ, sumpah. Ribet kali ngambil kayak gitu Mak, serius. Oh iya. Ya udahlah kalau itunya. Baik-baik lah kau ya yang belajar ya. Pokoknya orang mama tenang aja, tinggal duduk aja Bun, nggak akan kucoy pun orang mama sama bapak, aman tuh. Mantap kali emang anakku ini. Udah jam makan? Udah ada kencang pun aku. Ya. Udah Boleh Mama ya. Bercuci kan. Tidurlah ya. Ya. Hati-hati. Seperti itulah keadaan rumah Pak Boris setiap harinya. Tetapi, akankah Ronald akan terus menjadi anak yang selalu taat kepada kedua orang tuanya dan beserta kakaknya? Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dan dia bangkit untuk kami semua. Mari mengangkat lagu pujian, dia lahir untuk kami.
Kita akan menyaksikan drama kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di kampus, Ronald bertemu dengan teman barunya yang bernama Bosir. Sejak saat orientasi kampus, mereka semakin hari semakin dekat. Jadi tadi kamu berangkat sama siapa? Hai, hai, nggak telat kan? Oh, masih sepi ternyata. Ya udahlah, yuk duduk. Nal, kamu siapa ini jumpai kawan-kawan aku? Jumpai kemana memang? Pulang kampus ini ya kawan-kawanku. Ya udah gak salah, tadi kan seminar kelas terakhir kita. Udah tenang lah kok, selagi ada bos aman di semua. Kau tunggu bentar ya. Intan cantik, boleh tidak absen nggak? Aku sama Ronald. Oke. Udah. Nal, balik. Gas. Let's go to the party, brother. Bah, mantap biar untuk aku puang. Bejo ah. Agak jo. Tebu ya puang. Bah, tambah lele, tambah. Ai di dia itu online atawan puang. Ai lai si marpongi berbabuka lah win nai bana puang. Agak jo. Iya, natabon. Lai, bejo lagu ile Satu kipeito tahiri mau disada atorangan unang siana logo di doko dang buruk kau natapai mado dang buruk kau natapai mado minum aja agak bagi segitu. Serius kali nih bang. Seru kali lihat ya. Kaunya itu. Iya bang, aku bang. Gabung anggia gambung. Ya bang, izin ya bang. Siapa yang ngebawa ini, Sir? Oh ya bang, lupa tadi aku bang kenalin ya bang. Si Ronald bang, anak pengacara yang terkenal itu. Ronald nama aku bang, salam kenal lah ya. Oke. Sambil minum lah, mana enak kalau minum ya. Haha, kasihkan terus. Coba kan terus le. Karena aku nggak minum-minum gini bre. Aduh, coba lah dulu. Enak loh, aduh. Coba lah. Enggak, kalian yakin ini? Yakin loh, kau coba ya lo, enak loh. Enak bukan? Pahit kali. Kok pahit? Inilah bang, anak maruk kali dah bang. Gak pernah dia nyoba-nyoba tua-tua ini. Kasihkan yang cara menetralkan itu. Apa yang bisa membuat netral? Ini pakai aduh. Segan kali. Masa rokok le? Gak apa-apa, sebat but. Kau selalu kalau ini ya. Berena, manis-manis gitu deh kan men. Mantap. Manis bukan? Enak bang. Kecut-kecut gitu dia. Le, bikin lagi lagunya Le. Gas lah. Pasang terus. Satu kinpe itu tadi rima wisana atorangan unang siana logo ni doko dang muru kau natapai mado dang muru kau natapai mado.
Kita pindah dulu lapak kita ini ya. Ayolah, cabut dulu kita. Cabut. Kegiatan itu dilakukan Ronald terus-menerus tanpa tahu kedua orang tuanya. Bukan hanya minum, mabok, ataupun merokok. Bahkan Ronald juga hobi main perempuan. Ah, sanggup dia ngelakuin itu sama aku ya? Tiga kali dia ngelakuin itu sama aku. Awas aja kau tengok nanti ya. Aish, cewek awak udah nyampe, boy. Ih, cewek awak. Asma kau, gak usah kau pegang-pegang aku. Kau jelas putri itu. Itu kakak sepupuku. Apa kakak sepupu pakai saudara-saudara, pakai ayam beb di chat? Aish, ketahuan bah. Kalau Mardan di boru-boruan. Acit iya nuli main mana? Oh alah. Halah, kau selalu bilang Holland roh aku tuh Asian, hanya omong kosong ternyata. Kok gitu ngomong beb? Udahlah, gak usah panggil Asian lah beb lah, pokoknya kita putus. Jangan pergi, ih. Pergilah kau, masih banyak kok cewekku. Halo sayang. Gimana kau cinta? Oke, ku jemput kau. OTW. Hidup Ronald berubah 180 derajat. Kehidupannya sangat ia sembunyikan dari keluarganya. Ronald ketika di depan keluarganya menampakkan dirinya sebagai sosok yang baik-baik saja. Berbeda dengan ia yang sedang di luar rumah. Apa yang akan membuat Ronald akan kembali menjadi orang yang taat akan orang tua dan firman Tuhan? Kita akan mendengarkan kor undangan HKBP Helvetia.
Sungguh dahsyat pemenuhan janji Allah kepada kita yang telah mengutus anaknya lahir ke dunia. Mari kita berhimpun menyambut Raja yang telah lahir di Bethlehem, yang telah turun menjadi manusia. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi, Hai, mari berhimpun. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan drama ketiga, Janji Keselamatan. Kenapa? Aduh, gak kena kalinya, bah. Turun lah bencana. Mana kayak gini-gini aja pun terus. Aduh. Kayak gini memang JP kita. Jadi pikiran memang kan. Aduh. Ada lempo lagi situ biar kita depo kan, ya kan? Naik ini wajib. Lagi ngapain, Cis? Kau lagi rupanya. Iyalah bang, Cir. Kok diam aja gue, Cir? Kok jangan lu ganggu-ganggu aku. Kami lagi rungkat ini, tau kok? Aku tadi datang baik-baik, boy nggak naik kalian rungkat masalahnya, ya kan? Duit lagi habis, kau ganggu aku. Kami udah gak mau lagi berkawan sama kau. Bapak kau salah gunakan jabatannya, men. Gak suka kali kayak gitu.
Maksud kau kayak mana aja nih ya kan? Kasih paham. Bapak kau pintar kali nipu orang, men. Aku gak suka kayak gitu. Kau jaga lah. Ih. Selalu lah ya kan. Kasih kasus bapaknya itu. Kalau kayak kasus bapak kau ini. Kau tengok lah. Apa Dan itu? bengong aja. Ih, baik kali emang kayak Ya gini. miskin, haha. Oh, Ronald miskin. La. Miskin. Lanjut depo ya kan. Ini Putar ada ini terus. sisa lempo lagi aku bang. Gas terus. Tapi kita balik aja lah dulu. Biar kita cari dulu uangnya ya kan. Biar depo kita. Let's go. Iya wajib. Ronald yang tidak mengetahui keadaan tersebut akhirnya memilih pulang ke rumah dan bertanya kepada keluarganya apa yang sebenarnya yang terjadi. Pak, jadi gimana Pak? Surat dari kepolisian udah ada Pak. Sudah lama. Mau nggak mau, harus Bapak jalani persoalan ini. Tapi Mama takut Pak. Mama takut Papa kenapa-kenapa. Ma, sudah lama. Kalau kita takut, berarti berita itu benar. Pokoknya tunggu saja hasilnya. Nasib kerjaan lagi. Pak, kayak mana ceritanya lagi kok bisa jadi kayak gitu? Janganlah diam aja ya kan, agak dijawab. Kayak mana ceritanya, Mak? Mama juga nggak tahu. Ih, nggak tahu, Bah. Kayak mana lagi ceritanya, Kak? Mungkin kau udah ngeliat berita itu kan? Iyalah, cuma lagi. Jadi yang dibilang berita itu betul deh. Bapak ditipu, Bapak dibilang nyogok hakim. Padahal itu semua enggak dek. Jadi semua aset kita diambil. Kita udah jatuh miskin dek. Makanya, asal kalian tahu ya, dibully aku sama kawan-kawanku. Dibilang anak penipu, dikata anak miskin. Mau taruh mana muka aku? Malu aku, tahu kalian? Ih, gila kali, Bah. Kok kayak gitu kok ngomongnya Ronald? Suasana lagi kacau gini, bisa-bisanya kau masih pikirkan dirimu sendiri. Gak ada juga loh yang mau keadaannya kayak gini. Asal kau tahu ya, dibilang aku anak penipu. Anak mana? Ih, berkali ngomong sama kalian, Bah. Malu aku tahu kalian. Ih, gara-gara kalian. Mending pergi aku dari sini. Ya. Ronald. Apalagi? Papa minta maaf buat kamu dan buat keluarga kita. Udah buat keluarga ini malu. Serlah, percuma yang minta maaf. Udah banyak kali orang minta maaf sama aku loh. Asal kalian tahu ya, malu aku. Mau taruh mana lagi muka aku? Alah, udahlah. Dapur lagu, wah. Kenapa lo hidup kok kayak gini? Teman gak ada, bapak korupsi, keluarga kayak mana lah. Ih, udah kubayangkan itu berarti yang ngok makan selama ini uang haram. Ih, kacau bos, hancur. Ih. Ronald duduk sambil merenungi nasibnya. Ternyata pacarnya menghubunginya. Siapa yang mau nelpon? Halo Ronald. Halo, apalah?
Apakah kita bisa bertemu sebentar? Ada yang ingin aku katakan padamu. Ronald, Ronald, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Kamu ingat gak yang pernah kamu bilang waktu kita masih pacaran? Kamu selalu bilang sama aku, kalau apapun yang terjadi, tidak ada yang tanpa izin Tuhan. Tuhan punya rencana, dan Tuhan punya maksud untuk ini semua. Ampuni mereka yang menyakiti hatimu. Tuhan sayang kepada anak yang mau mengampuni sama manusia. Dan kamu Ronald, kamu harus mampu mengampuni teman-temanmu itu karena apa? Karena Tuhan menyayangimu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, malah Dia membuatmu jauh dari orang yang tidak baik untukmu. Apakah kamu menyadarinya? Kamu benar Ruli, apa yang kulakukan sekarang hanya untuk keluargaku sendirilah. Dan sekarang aku akan berusaha untuk mengikhlaskan mereka bahwa mereka itu bukan teman baik bagiku. Tapi kamu mau tahu ini dari mana? Sama seperti cara temanmu mengetahui berita ini. Aku juga baca di media sosial. Kenapalah kau tidak menjauhiku? Kan kemarin aku sudah menyakiti hatimu. Nal, mungkin kemarin aku marah sama perlakuan kamu ke aku. Tapi buat apa sih berlama-lama? Cuman buat dosa. Aku coba memaafkanmu. Aku juga berdoa supaya kamu berubah dan tidak begitu lagi ke wanita lain. Tapi akankah aku akan hidup lebih baik lagi? Sekarang aku sudah tidak memiliki teman lagi. Cewek-cewek yang kudekati pun kemarin menjauhiku. Mereka semua hanya hartaku. Dan sekarang pun aku harus berusaha juga menerima kehidupanku yang sekarang. Ronald, kalau kau sudah sadar, minta maaflah ke mama dan papamu dan kakak-kakakmu. Mungkin masalah ini masih berat bagi mereka. Baiklah kalau begitu. Aku pulanglah dulu ya. Makasih lah ya. Hati-hati ya, semoga masalahnya cepat selesai. Yoi. Mati bes. Setelah itu, Ronald yang telah sadar akan perbuatannya, ia telah menyakiti hati orang yang menyayanginya. Ia menyadari bahwa perbuatannya juga bukanlah hal yang baik di mata Tuhan. Ia langsung bergegas pulang ke rumah untuk menemui keluarganya dan meminta maaf atas perkataan yang sudah ia katakan kepada mamanya, kepada ayahnya, dan kepada kedua kakaknya. Sabar ya, Pak. Kosong Pak, di mana orang nih? Mama kenapa? Mama senang kamu pulang, Nak. Ma, Ronald mau minta maaf. Gara-gara Ronald, Mama jadi sakit seperti ini. Seharusnya Ronald tidak boleh egois dan harus menerima kehidupan kita yang sekarang. Dan untuk bapakku, Ronald juga meminta maaf Pak, gara-gara perkataan Ronald yang sudah menyakiti di Bapak. Ronald seharusnya ada buat kalian di saat-saat seperti ini. Maafin Ronald ya Pak. Tidak apa-apa Ronald, Papa sudah memaafkanmu. Papa juga banyak melakukan kesalahan terhadap keluarga ini, termasuk kamu. Bapak dan Mama pasti maafin kamu, Dek. Termasuk kakak dan juga Kak Esther. Kamu harus tahu, gak ada juga yang mau berada di keadaan seperti ini. Gak hanya kamu yang kehilangan teman. Bahkan kakak pun dikucilkan karena kasus ini. Tapi apa kakak pernah meninggalkan Mama dan Papa? Justru tidak pernah, Dek. Karena Mama dan Papa adalah harta yang paling berharga dari semua yang ada di dunia ini. Betul yang dibilang Kak Sarma, Dek. Kita sebagai keluarga harus saling melengkapi, bukan malah saling menjauhkan.
Mungkin Tuhan ngebuat kejadian ini agar kita dapat lebih percaya kepadanya. Dan jangan pernah salahkan Tuhan atas apa perilaku atau perbuatan yang terjadi di keluarga kalian. Mungkin Tuhan ngebuat itu semua agar kita dapat lebih bersyukur kepadanya. Lalu nak, bagaimana dengan hubungan kamu dengan teman-temanmu? Sekarang Ronald pun hanya bisa memikirkan keluarga kita sendiri pun Pak. Lagian di saat-saat seperti ini Ronald masih memiliki teman yang tulus kok. Teman masih dia bisa dibilang masih menyayangi Ronald di saat-saat seperti ini. Dan Ronald tidak peduli lagi pada orang-orang yang udah jauh dari Ronald. Teman yang baik. Kita itu keluarga, jadi apapun masalah yang kita hadapi, kita harus saling sama-sama bantu-membantu untuk menyelesaikan semuanya. Jadi Mama sangat sayang sama anak-anak Mama. Jadi kamu sama teman-teman kamu gak masalah sama apa yang udah terjadi di keluarga kita? Sekarang mereka udah menjauh dariku. Lagian aku juga udah mengikhlaskan mereka. Dan aku juga akan nyari kawan baru kok. Kawan yang setia menerima Ronald apa adanya kok. Betul. Siapa itu? Coba kamu lihat dulu nak. Siapa ya? Siapa yang ngetok tadi? Coba cek aja dulu, dari mana ngetoknya. Kalian ada kedatangan teman? Gak tahu lah ya. Apa jangan-jangan hantu? Yang benar coba. Bentar ya. Mana ada hantu? Kita cari dulu, kita cari. Yang ngetok tadi itu siapa ya? Takut. Aduh, terang kali tadi. Kak itu ada kak, coba lihat. Oh, kau yang ngetok? Duh. Duduk lama Maya, capek. Kau mau ngapain di sini? Aku mau jumpai Ronald kak, aku temannya. Teman apa teman? Mau ngapain kau? Mau mengembalikan tasnya kak. Kembalikan tas atau ngembaliin hatinya? Ya udahlah, langsung lah sama orangnya ya. Aku takut pula nanti ya kan, salah pula awak. Siapa itu Esther? Katanya si temannya Ronald mah. Oh iya Ronald. Teman. Kamu kok kesini? Iya, tadi tas kamu ketinggalan. Oh, Udahlah. makasih lah ya. Iya. Siapa? Kamu siapanya Ronald? Halo Bau, Kenalin nama aku Li, aku temannya. Inilah calon paruh main mama sama bapak itu. Apa sih? Udah besar kamu ya? Masih kecil. Bisa masak dia kan? Nanya masaknya? Kalau itu Nanti 100% bisa. Oke. Udah sering dia masak aku. Mantap lah. Paten lah. Yaudah lah ya. Akhirnya keadaan keluarga Ronald saat ini sudah kembali membaik seperti awalnya. Dia sudah tidak menyalahkan keluarganya atas apa yang sudah terjadi. Ronald percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik untuknya dan keluarganya. Kelahiran Yesus merupakan peristiwa besar yang menunjukkan karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Mari kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sampai 2. Gita Sorga Bergema.
Kita akan menyaksikan drama keempat, kelahiran Tuhan Yesus. Maria yang tengah berjalan-jalan melihat pemandangan di sekitarnya. Tiba-tiba dari arah depan, ia melihat ada seorang yang berpakaian putih menyapanya. Siapa orang itu? Dan apa arti salamnya?
Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Kan aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolongi kau. Karena itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Elisabeth, saudaramu yang dianggap mandul itu pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa arti semua ini? Aku harus mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki? Akankah kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi aku? Apa arti semua ini? Aku akan menemui Elisabeth, dan jika kabar itu benar, aku akan membantu persalinannya. Elisabeth yang sedang mengandung berjalan meletakkan tempayan ke atas meja. Elisabeth yang tengah hamil berjalan sambil membawa bejana yang hendak ia letakkan di atas meja. Sembari ia tersenyum. Salam bagimu Elisabeth. Maria, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang menemui aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang ada di dalam kandunganku ini melunjak kegirangan. Yusuf, Maria, kemarilah Maria. Yusuf, apa boleh kita bicara sebentar? Tentu bisa Maria. Ada apa Maria? Yusuf, aku telah mengandung. Mengandung? Iya Yusuf, aku telah mengandung. Siapa yang telah menghamilimu Maria? Tidak ada satupun laki-laki Yusuf. Apa maksudmu kalau tidak ada satupun laki-laki yang menghamilimu kalau kamu itu mengandung? Jangan membuat aku bingung Maria. Aku mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus. Maria, Maria, kamu jangan mengada-ngada. Beberapa hari yang lalu, ada seorang berpakaian putih, bersih, datang menemui aku. Ia berkata bahwa aku akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus kunamai Yesus. Aku sulit mengerti Maria. Berilah aku waktu untuk merenungkannya. Baik loh Yusuf, kalau begitu aku pamit dulu. Apa maksud dari semua ini? Apa maksud Maria mengandung dari Roh Kudus? Apakah aku harus menikahi Maria? Atau sebaiknya aku membatalkannya? Ini sungguh berat. Kalau aku membatalkannya, Maria akan cemar namanya dan ia akan mendapat hukuman raja. Oh Tuhan, hatiku ada padanya. Akan sega itukah aku?
Maria, ya, aku harus menemui Maria. Mana penginapannya? Kacau banget. Satu tangan gini aja. Kok sebelah kanan gini, pegangnya di sini. Pegangnya di sini. Ini. Bertahanlah Maria, sampai permisi. Apakah masih ada kamar kosong di sini? Terima kasih. Permisi. Apakah masih ada kamar kosong di sini? Sudah penuh. Tolonglah, kami sudah melakukan perjalanan panjang. Istri saya sedang mengandung, ia akan segera melahirkan. Saya kan sudah bilang, penginapan kami sudah penuh. Jadi, saya tidak bisa menerima kalian di sini. Pergi sana. Bertahanlah Maria, kita akan segera sampai. Permisi. Iya, ada apa ya Tuan? Apakah masih ada kamar kosong di sini? Maaf, penginapan kami sudah penuh. Tolonglah, kami sudah melakukan perjalanan panjang. Istri saya sedang mengandung, ia akan segera melahirkan. Aduh, bagaimana nih Tuan? Penginapan kami memang sudah penuh. Kalau Tuan berkenan,
di belakang penginapan kami ada kandang domba. Tempat itu memang bukan terlalu nyaman. Setidaknya ada atap yang menangi kalian dan binatang liar tidak mengganggu kalian. Kandang domba? Sudahlah Yusuf, kandang domba untuk apa? Aku sudah tidak kuat lagi. Baiklah Maria. Mari saya antar. Dan Maria pun harus melahirkan Yesus di kandang domba. Namun karya keselamatan Tuhan telah bekerja dan bintang terang menaungi kandang domba tempat Yesus dilahirkan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di kandang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di atas mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu sukacita besar bagi seluruh bangsa. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, begitulah para gembala setelah mendengar dari para malaikat, mereka pergi mengunjungi bayi itu. Namun tak lama kemudian 3 orang majus melihat sebuah bintang yang bersinar terang.
seperti balungan, layakkanlah hatiku menyembahmu Tuhan, seperti emas kau menyandang mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kor dari Ina Naomi, dilanjutkan dengan kor RNHKBP C. Agul.
Oleh
Di malam yang penuh berkat ini, kita semua berkumpul untuk merayakan Natal dengan sukacita dan kasih sayang. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam, kami ingin memberikan sedikit simbol kebahagiaan kepada orang tua kami tercinta, mereka yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doa yang tak pernah henti. Dengan penuh hormat, kami akan memberikan bunga ini kepada orang tua kami sebagai wujud cinta kami. Semoga bunga ini menjadi simbol dari kasih sayang yang tak terhingga seperti yang mereka berikan kepada kami semua. Kita akan melihat satu persembahan lagu yang sangat spesial dari Panitia Natal 2024, Doa Seorang Anak. Kau sebut nama
Kita akan menyaksikan tarian Oh Holy Night. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long live the world in sin and ever pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, hear the angel voices on divine all night when Christ was He taught us to love one another. His door is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penyalaan lilin. Kami mengundang Amang Pendeta Suardi Arwan, Mewakili Dewan Koinonia atau Paniroy kepada Amang Sintua Lavendro Sigalinggi. Ketua Panitia Natal, Saudari Cindy Simatupang, Mewakili Parhalado Amang Doni Aritonang. mewakili BPH Naposo Bulung, Saudara Robin Panggabean, Mewakili BPH Remaja Saudara Candy Suhombing.
mewakili orang tua kepada Amang Kombes Pol Purnawirawan Dr. Maruli Siahaan MH. Kami mengundang untuk ke depan. Kepada Inang Pendeta Susi. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sonangni Bornginnai. Sonangni
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Boy di pamate, satu kipe. Shalom. Selamat Hari Natal. Kepada semua kawan-kawan remaja Naposo, HKBP Seagul secara khusus, semuanya masuk ke dalam gereja. Semuanya remaja Naposo Bulung HKBP Seagul tolong masuk ke dalam gereja, jangan ada lagi di konsistori ataupun di luar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam perayaan Natal remaja dan Naposo Bulung HKBP Seagul sesuai dengan tema kita pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Lukas 2 ayat yang ke-15. Lukas 2 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari boleh mengikuti di dalam hati masing-masing, demikian bunyinya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikian firman Tuhan. Tema kita adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, dan subtema lewat perayaan Natal pemuda-pemudi Kristen diajak untuk merenungkan iman dan melawan tantangan hidup yang dapat memperkuat keyakinan dan kedekatan dengan Tuhan. Inang mau tanya dulu sama kawan-kawan remaja Naposo Bulung, kira-kira bagaimana perasaannya sekarang? Ketua, gimana Ibu Ketua kami? Lega? Lega ya? Setelah selesai semuanya, lega. Selesai. Sudah berakhir perjuangan selama ini, persiapan itu sudah terbayarkan semuanya ya. Demikian juga kawan-kawan semua yang ada di atas, teman-teman remaja dan Naposo Bulung. Together bersama to Bethlehem. Saya pernah tanya ketika saya baca dalam mengikuti Instagram remaja dan Naposo Bulung HKBP Seagul, together bersama to Bethlehem. Lalu saya tanya, apa artinya? Together bersama. Aisyah rupa dola patandi kan? Together, hanya dalam bahasa Inggris, lalu bahasa Indonesianya bersama, to Bethlehem. Itu hanya bahasa gaulnya Inang, biar agak lain dulu kami katanya. Oh, ningo matongkan, itu teh naroha. Tapi saya mau mengambil melalui tema kita hari ini, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Kalau saya bilang gas to Bethlehem, istilah zaman sekarang, anak-anak muda, gas. Ya kan? Apa yang digas? Dirinya, hatinya, bergegas segera pergi ke Bethlehem. Kalau Amang Kombes Maruli tadi katakan, Bethlehem bukan harus pergi ke Bethlehem yang ada di daerah Palestina sana, bukan. Tapi Bethlehem itu sekarang ada di sini. Ada di hatimu, ada di rumahmu, ada di tempat kamu berada. Di mana kamu berada, disitulah letak Bethlehem yang sesungguhnya. Sekarang kita diajak, kita mau diarahkan bergegas. Marilah kita sekarang ke Bethlehem. Gas to Bethlehem. Bro and sis. Ya ini remaja Naposo Bulung ya, istilah-istilah anak-anak muda sekarang. Kalau mungkin dalam ketika Yesus lahir di Bethlehem, para gembala bawa do parmahan di siate. Itu makanya gas ke Bethlehem bro.
Tapi ini cuma tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga. Kita diarahkan semuanya untuk segera pergi ke Bethlehem. Lalu apa yang menjadi perenungan bagi kita lewat perayaan Natal ini? Kalau kita diarahkan dengan tema kita, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini adalah mau menunjukkan bagaimana hati kita. Hati kita yang total, ready, siap merespon Tuhan. Setelah saya ikuti mulai dari awal, persiapan ibadah, prosesi, bahkan sampai kepada khotbah, saya menghitung acara ini, kalau tidak salah, 2,5 jam. Tohodoi, nakaning makatai doa video sigalingging. Anggoon di acara saat 2,5 jam untuk ibadah, untuk liturgi. Buah donangan dongan, keluar donangan ke bangsoon tu luar nang ke remaja naposo bulungon, ay merjamita nama. Ay biasanya songo di ngasai betong ka, itu tidak terlalu penting bagi dia. Tapi sekarang kita diarahkan hati yang total, hati yang ready, bersiap untuk merespon Tuhan. Pesan ini mengajari kita bahwa untuk menyambut Tuhan Yesus tidak perlu menunggu momen-momen yang sempurna. Tidak perlu untuk tunggu lengkap dulu semua, siap dulu semua, sempurna momen itu, megah dulu suasananya, tidak. Tapi cukup hati yang siap. Sekarang, ayo sekarang kita pergi. Bersama-sama kita pergi ke Bethlehem. Para gembala itu tidak pernah basa-basi dengan panggilan Tuhan melalui para malaikat. Nah kani ngatak sasihoni drama remaja naposo bulung. Mereka meninggalkan semuanya. Ketika malaikat menjumpai mereka, lihatlah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sudah lahir Sang Juru Selamat di Bethlehem, di kandang domba yang hina itu. Apa respon dari para gembala? Mari kita sekarang pergi ke Bethlehem tanpa basa-basi, tanpa menunggu momen sempurna. Dan jolo mulak tu jabuna, tunggu dulu, pulang dulu ke rumah. Tidak mungkin kita pakaian begini, tunggu dulu. Masih ada domba-dombaku yang akan kugembalakan, bagaimana ini? Tapi dengan momen yang cepat. Tanggap, mereka siap dengan menerima panggilan Tuhan, merespon Tuhan bahwa Yesus itu telah lahir dan benar. Yesus itu telah lahir di Bethlehem. Ini yang mau diberitakan para gembala. Odona naing berita hononna. Pergi dan beritakanlah. Apa yang mau diberitakan? Kabar sukacita bahwa Yesus telah lahir. Luar biasa. Para gembala ini bukan siapa-siapa di mata dunia. Mereka adalah orang kecil, mereka adalah orang-orang yang biasa, representasi orang-orang yang dipandang biasa, yang dipandang sebelah mata, yang dipandang miskin, yang dipandang sederhana. Kalau di zaman sekarang ini yang followernya mungkin sangat sedikit, ya kan? Dan hits di mana? Tidak hits dia, followernya hanya sedikit sekali, tidak banyak pengikutnya. Tapi justru Tuhan pilih mereka untuk mendapatkan kabar baik, kabar sukacita sepanjang masa, sepanjang sejarah dunia ini. Mereka mendapatkan undangan yang pertama sekaligus undangan VIP doon. Itu para gembala, kepada kaum gembala untuk menyaksikan bersama-sama benar bahwa Yesus itu telah lahir di Bethlehem. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini juga sekaligus kepada teman-teman remaja dan naposo bulung, jangan tunggu momen sempurna seperti yang Inang katakan tadi untuk merespon panggilan Tuhan itu. Mungkin ada kita yang merasa, siapalah aku? Aku hanya anak orang miskin, aku hanya begini, aku hanya begini. Tuhan tidak mau pandang itu semua. Kalau dunia memandang sebelah mata, tapi lihatlah, Tuhan pandang dengan dua mata. Tuhan tidak pernah melihat status orang lain. Tuhan tidak pernah melihat apakah dia orang yang berpangkat, apakah dia orang yang berjabatan tinggi.
Ya, pada awalnya Maria dan Yusuf itu membuka, datang ke rumah-rumah orang kaya, tapi apa yang terjadi? Penolakan. Ditolak. Ditulak nasida do Yesus neng tubui. Mereka menolak Yesus itu. Tapi lihatlah, justru di kandang domba, on molo hudok kandang domba zaman now. Pohon pisang do ahanna. Ahar atap nate, tabay ma do akar biar-biar nate. Zaman now, oma zaman sonaret tongan, dang be mula kita tubuh dia te. Tapi justru Yesus lahir di kandang domba. Yesus mau melihat, sekarang pesan Natal ini Yesus mau mengajak kita untuk mengikuti jejak para gembala dalam hal apa? Mereka cepat tanggap. Dan Yesus juga mau mengatakan bahwa bukan soal tempat, bukan soal status jabatan seseorang, Yesus mau datang kepadanya. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, mungkin yang kita anggap itu tidak penting tempatnya, tapi justru Yesus akan hadir di tempat ini. Mungkin itu tempat yang kecil, gereja yang kecil, gereja yang tidak ada apa-apanya dibandingkan gereja-gereja besar yang lainnya. Tapi lihatlah, justru Yesus lahir di tempat itu. Yesus mau membuka mata dunia dengan kesederhanaannya. Dia turun ke dunia ini tanpa melihat status sosial manusia. Yang Tuhan pedulikan adalah bagaimana hati yang total siap menyambut Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sadia ongkos niate, dang betusiate. Bukan pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu bicara tempat perjumpaan para gembala, para umat yang percaya dengan Tuhan Yesus. Bethlehem itu adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mentransformasi hidup kita, yang mengubah hidup kita. Itu makanya bukan lagi kembali ke Bethlehem yang ada di Palestina, tapi sekarang di tempat ini mau mentransformasi, mau memperbaharui hidup kita. Bahwa Bethlehem ini adalah bukan hanya soal tempat, tapi benarlah ini perjumpaan kita dengan Kristus yang sudah lahir, yang sudah kita rayakan pada malam hari ini. Kita bersama-sama bersuka cita. Di sana para gembala tidak hanya melihat bayi Yesus, tapi di sana para gembala mengalami kehadiran Tuhan yang nyata di Bethlehem. Mereka melihat sendiri Yesus lahir yang penuh dengan sukacita sambil memuji-muji Tuhan. Di dalam Lukas 2 ayat 20 itu dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bagaimana kita pulang? Bagaimana kita kembali ke tempat kita masing-masing nanti dari gereja ini? Kita membawa kabar sukacita. Itu makanya pergi dan beritakanlah kabar sukacita bahwa Yesus Kristus telah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dari sini kita mendapat pelajaran penting bahwa terkadang yang kita cari itu justru ada di tempat yang kita anggap biasa-biasa aja, sama dengan kelahiran Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau kita ambil dari khotbah ini, dari tema Natal kita, sangat menarik. Di subtema Remaja Naposo, lewat perayaan Natal, pemuda-pemudi Kristen diajak untuk merenungkan iman dan melawan tantangan hidup yang dapat memperkuat keyakinan dan kedekatan dengan Tuhan. Kelahiran Yesus di Bethlehem ini juga mau mengeluarkan kita dari kegelapan dunia. Bahasa hudok songoni, hidup kita sudah terjerat dengan apa? Dengan kenikmatan duniawi, dengan kejahatan dunia ini. Konflik, pertikaian, permusuhan, perpecahan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Kalau kita tidak
mampu melawan ini semua, kita generasi gereja, jemaat HKBP, mau dibawa kemana nantinya? Naposo itu adalah bunga-bunga nihuria, tonggak masa depan gereja itu. Sekarang Yesus itu telah lahir di hati kita yang mentransformasi hidup kita, kawan-kawan remaja Naposo Bulung di sini. Bagaimana kita memperbaharui hidup kita? Kalau tadi kita mengikutkan drama dari remaja Naposo Bulung, luar biasa, saya juga nggak menyangka begitu baik. Saya tidak mau mengucapkan kata sempurna, sebab kesempurnaan itu bukan milik kita ya, tapi baik. Setelah saya mengikuti, lah ngabe, nggak dijami tahu kalau kobe, nahu persiaponin naruh aku nakanin. Kita hati-hati, waspada. Saat ini banyak kegelapan dunia ini, hasutan akan udok, hasutan di sibolis mayete. Duduk tuh amang situan, amang dewan koinonia, amang situasi galingging, tahe sibolis matongi hasutan ni, sibolis matongi nasonggop tu rohana. Bisa dijerat oleh apa? Lingkaran setan itu. Siapa? Lingkungan kita siapa? Teman yang ada di samping kita siapa? Mungkin keluarga juga. Hati-hati. Kalau kita tidak menjaga diri kita supaya terjerat dengan lingkungan, dengan lingkaran setan ini, kita nggak tahu gimana masa depan kita. Siapa tadi? Si Justin ya? Berperan sebagai apa tadi? Si Ronald. Ya dia bergabung dengan teman-teman yang hidupnya pergaulan bebas, sesukanya, minum-minum tuak, apalagi judi online, pinjol, judol, gitu kan? Ya untuk bisa tetap bermain judi online ini apa yang dilakukan? Pinjol. Melakukan kejahatan itu, habis itu lagi pinjol lagi, habis pinjol, om matorus. Ujungnya apa? Dia terjerat dengan itu semua. Dia tidak bisa keluar dari itu. Maka lewat perayaan Natal ini, hati-hati anak muda sekarang, jaga dirimu, jaga masa depanmu. Jangan mau dirusak oleh kehidupan kenikmatan dunia ini. Di tengah-tengah keluarga juga, si Ronald ini, memang realita yang sesungguhnya terjadi itu. Aman. Murah ya madokon aman. Iya aman itu mak. Aman itu pak. Jangan main-main handphone aja. Jangan main game. Iya aman itu. Omat tongkan haton aman. Tapi aman di mana? Now, sekarang. Gas yuk ke Bethlehem. Kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus loh. Jangan bilang Natal itu sudah sampai di hati kita kalau tidak ada transformasi, kalau tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Tidak sama lagi kehidupan kita yang dulu dengan yang sekarang dan esok dan sampai selama-lamanya. Harus berbeda. Kita sudah menerima kelahiran Yesus itu. Sekarang kita sudah mau dan kita sudah ditransformasi oleh kelahiran Yesus Kristus yang membawa terang, yang membawa Injil, yang membawa misi Tuhan, yaitu misi untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Bukan pembawa apa? Polusi. Bukan pembawa konflik. Ketika pulang ke rumah, jangan menjadi pembawa konflik di tengah-tengah keluarga. Kita bisa harus melihat situasi dan kondisi. Jangan membuat marsak akan atora, stres. Ngaborat memikiri parngolua di portibion, tabba musing memikiri pangalahon ya kaya nakon ini. Nasihat bagi kawan-kawan remaja Naposo Bulung. Kita pulang jangan membawa konflik lagi. Yesus datang untuk misi perdamaian. Allah memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia adalah untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena apa? Karena kejahatan manusia, karena pelanggaran manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Allah tidak mau manusia itu mati binasa dengan dosa-dosa mereka. Sehingga Allah menurunkan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal berinkarnasi sama seperti dengan manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Misi Tuhan adalah misi membawa damai.
Demikian juga dengan kehidupan kita. Remaja Naposo Bulung secara khusus HKBP Seagul, jadilah pembawa-pembawa damai, pembawa terang, jangan menjadi konflik dimanapun kamu berada. Saya tahu, sedikit banyaknya saya mengikuti latihan persiapan dari remaja Naposo Bulung. Ini ada persoalan yang mereka hadapi sebelum acara ini. Tapi cukup selesai di sini. Kita sudah ditransformasi oleh kelahiran Yesus Kristus. Perjumpaan kita dengan Yesus membawa damai. Tinggalkan semua itu, buang semuanya itu, tapi pulanglah dengan membawa damai. Membawa solusi, bukan polusi. Dimanapun kita berada. Inang yakin, akanggiku, ibotoku, remaja Naposo Bulung, HKBP Seagulon akan nabur judoon. Tapi saya melihat banyak sekali wajah-wajah baru. Daku boto alana baru do audison, tapi banyak di perayaan Natal ini pada malam ini banyak sekali wajah baru. Saya tanya, ini siapa ya, Mang? Ini siapa ya? Karena apa? Ya selama latihan kor, PA sebelumnya nggak pernah kelihatan di gereja ini. Jota do hita soalnya kamang dot inang di tikimar Natal bermunculan ma wajah-wajah baruon yang tidak pernah aktif sebelumnya. Pada saat Natal ini semua terlibat. Bukan ada yang salah, tapi mari ke depan kita juga mengikuti setiap kegiatan remaja Naposo Bulung HKBP Seagul. Inang yakin tidak hanya sekali ini, tapi ini akan berlanjut sampai di tahun 2025, bahkan sampai kalian tidak lagi menjadi remaja dan Naposo Bulung. Kalian tetap eksis di kegiatan remaja Naposo Bulung HKBP Seagul. Marilah kita bergas, menggas, pergi ke Betlem. Ala ingot, taingot dah. Unang gabe pagodaku kita menggas, gabe lupa mangarem. Tongdo taingot dah, suatu gabe kebablasan kita dengan itu. Bahwa perjumpaan kita dengan Yesus Kristus harus menjadi damai, menjadi terang bagi kehidupan kita. Secara khusus adik-adik kami di sini, pulanglah, pergi dan beritakanlah kabar sukacita. Kristus telah lahir, itulah yang memperbaharui hidupku, hidupmu, dan hidup kita semuanya. Sehingga benarlah Yesus lahir di Bethlehem yang membawa terang Injil kebenaran itu dan pembaharuan hidup kita. Bahwa benarlah kita sudah marnatal, naung marnatal hita di bagasan tikion. Nama mestahon hatu tubuh ni Kristusi di bagasan lasni roha hita. Perayaan itu bukan hanya secara seremonial, hanya sebagai sebatas liturgi, drama, tapi kita juga menghidupi apa yang sudah kita saksikan malam ini. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di zaman media sosial saat ini. Kita hidup benar di dalam terang Injil itu. Jangan hanya sebatas untuk tambah foto, tambah apa, status nanti pulang dari sini godang don marfotoi. Natal itu 3 jam, 2,5 jam, 3 jam, tapi fotonya yang paling lama nanti ini. Dang holan na poso. Nama tua kaina ama petong dosongoniete. Ini momen yang penting. Bukti kalau ada bukti, ini sudah marnatal ini loh, kami Natalan ini. Jangan hanya sebagai nanti status masuk mau tu Instagram, tu TikTokon, tu musim Facebook, tu WA. Tapi apa buah dari Natal itu? Buah dari kelahiran Yesus Kristus. Kita harus kembali untuk melihat bahwa kita dipanggil Tuhan. Dan apapun status kita, mari cepat respon, bergegas untuk menerima panggilan Tuhan. Dan kita pulang dengan membawa misi Tuhan Yesus Kristus menjadi pembawa-pembawa damai. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar dalam perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Seagul yang mengingatkan kami supaya kami bergegas pergi ke Bethlehem. Bethlehem adalah
di mana perjumpaan kami dengan Yesus Kristus yang telah lahir dunia ini, yang membawa pembaharuan bagi hidup kami, yang dulunya kami hidup di dalam kegelapan dunia ini, tapi kami sekarang sudah diperbaharui, sudah ditransformasi lewat kelahiran-Mu yang membawa damai, terang. Jadikan hidup kami ini Tuhan, sehingga kami menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kami berada. Jangan biarkan kami menjadi sumber konflik, pertikaian, perpecahan. Ketika kami berada di tempat, di lingkungan kami, di rumah, di sekolah, di kampus kami, di tempat pekerjaan kami, bahkan di gereja ini. Tapi biarlah kami anak-anak Tuhan menjadi anak pembawa damai Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Ini adalah buah dari Natal, kami pulang membawa kabar sukacita, membawa damai sejahtera, dan membawa kedamaian. Bapa di sorga, terima dan sempurnakanlah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hatu tubuh ni Tuhan ta Yesusi, tua di ibana sian surgoi. Marilah kita mengangkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 57, Nunga Jupa Muse Ari Pestai.
jemaat untuk bangkit Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Natal buat kita semuanya. Selanjutnya, kita akan memasuki acara hiburan. Acara masih dilanjutkan, silahkan kembali ke tempat duduknya karena kita akan melanjutkan sesi kuis di hiburan nanti dan ada tarian tortor yang mesti kita lihat nanti. Silahkan masuk dan duduk dengan tenang. Untuk panitia yang di atas, agar tetap di atas. Untuk orang tua kami mohon untuk duduk kembali.
Shalom. Kurang semangat, kurang semangat. Shalom. Ya, sebelum kita memasuki hiburan, kami berdua dari MC mau mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada seksi-seksi yang mungkin kita nggak tahu siapa nih yang terlibat. Yang pertama kepada seksi acara. Seksi acara mana? Boleh berdiri kakak abangnya? Ya, di atas, orang di Amanginang atas, boleh di atas. lihat seksi acaranya siapa-siapa aja ya. Yang kedua bang, ada siapa? Yang kedua kepada seksi musik dan kor. Seksi musik dan kor. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ada Bang Buha, Bang Reno, ada Kakak Margaret, ada seksi dekorasi, anak-anak dekor, anak dekor. Selanjutnya kepada seksi peralatan. Tepuk tangan. Semua seksi peran. Karena mereka yang paling berat tugasnya. Mereka semua yang mengontrol semua peralatan. Jadi kalau teman-teman lihat lampu, panggung, semua mic, mereka semua yang kontrol. Selanjutnya Bang. Selanjutnya ada seksi konsumsi. Yang paling ditunggu-tunggu. Ya, kalau nggak ada ini kita nggak makan ya. Itu lagi bagi-bagi Bang. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk ketua kita yang menjadi ketua tunggal tahun ini. Karena biasanya ada wakilnya, sekarang jadi ketua hanya seorang diri. Kepada Cindy, kami mengucapkan terima kasih. Dan terakhir nih Kak, terakhir. Apa tuh? Siapa Dokumentasi belum, dokumentasi belum. Terlewatkan. Dokumentasi. Kepada inang kami tercinta, Bau Jelly, kami persilahkan untuk berdiri. Terima kasih Bau atas semua arahan dan semua masukan yang Bau berikan. Selanjutnya kami akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh panitia Natal Remaja Anak Posobulung HKBP Seagul. Yang di lantai 2. Kasih musiknya lah Bang Buha, aku mau jalan-jalan dulu. Kita mau lihat nih Bang, kesan dan kesan abang-abang di sini yang udah nonton kita. Kita kayaknya putar-putar dulu, melihat siapa nih yang bisa ditanya-tanya, yang dari tadi ngeliat dengan hikmat suasana Natal kita. Perlu berapa orang kita? Perlu berapa orang? Berapa orang? Kayaknya 2 yang muda, 2 yang udah berumur lah ya. Berumur bah. Ya, kakak milih siapa? Orang tua. Kakak milih siapa? Aku kayaknya cewek dulu. Aku cewek dulu. Aku yang cewek. Oh iya Ya, boleh. aku yang cewek, aku yang cewek. Berarti yang muda dulu nih ya, yang muda Iya, dulu ya. yang muda dulu. Halo, kakak udah dapat? Belum? Aku belum. Aku udah dapat kayaknya ini. Yang mana tuh? Soalnya kakak ini sebaris semua perempuan semua ini gue tengok. Aku jadi bingung milih yang mana. Kakak yang ini aja. Kalau kesannya buat Natal RNHKBP Saya Agul itu seru, terus
kesannya itu sangat seru, terus juga banyak kenal orang baru juga di sini. Kalau pesannya semoga RN HKBP Saya Agul sukses terus dan untuk Natal selanjutnya selalu undang HKBP Helvetia. Terima kasih kakak. HKBP Helvetia, terima kasih kakak. Sekarang gantian ya bang ya. Yang laki-laki. Yang laki-laki. Boleh tunjuk tangan yang bukan HKBP Seagul, boleh tunjuk tangan. Yang cowok, yang cowok. Yang cowok, HKBP, yang selain HKBP Seagul. Ada? Abang ini tadi tunjuk tangan dia. Tunjuk tangan dia. Ayo bang, kami mau menanyakan pesan dan kesannya. Berdiri bang, biar nampak bang. Kesan dan pesannya kayaknya ada sedikit kekurangan dari acara ini. Kayak kurang persiapan saja gitu. Terus kesan dan pesannya semoga tahun depan lebih baik lagi. Tunggu kita tanya dulu, nama bang siapa? Terus dari gereja mana? Nama saya Firma Pasaribu dari gereja HKBP Pabrik Tenun. HKBP Pabrik Tenun. Siapa yang hitoknya Pasaribu? Abang ini Pasaribu. Sekarang gantian bang, yang orang tua. Abang cari yang ina-ina dulu ya. Aku cari yang inang-inang ya. Iya. Oke. Kakak udah dapat? Halo kakak. Kakak udah dapat? Aku belum. Aku lagi minta ganti musik biar agak seru lagi. Kakak kan cari yang amang-amang. Para ama ya. Aku udah dapat yang inang-inang. Iya silahkan. Nang. Kesan dan pesannya Nasi Pubulung ini, saya sih tadi senang dengar apalagi dramanya, ada kayak siapa tadi itu kan bagus kok wakuin dia, bagus mengapa menampilin, dia memilih ke keluarganya daripada teman-temannya. Dia tuh tadi pun ketua yang mendohatanya itu pun kayak si Cindy ya, bagus, baru yang cowoknya. Semoga tahun depan menjadi sukses kalian semua. Napu sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Nang. Inang ini nampak ya, dia hafal alurnya, berarti dia memperhatikan. Terima kasih Nang. Tadi belum nanya loh bang, siapa nama Inang itu? Baru apa? Dari mana? Wek berapa? Mohon maaf Inang. Nama dan wek. Saya Nyonya Limbong Borsagala dari W6. Oh Inang ini satu wekku berarti. Terima kasih Inang. Berarti aku ya bang, aku yang wajah-wajah baru. Amang inilah. Tapi amang ini gereja sininya, apa-apalah. Oh yang muda-muda, berarti amang ini. Apa tuh bang, kesan dan kesan Natal kita? Untuk Natal Naposo dan remaja di tahun ini terbaik lah. Dari alur ceritanya, dramanya the best. Banyak makna. Dari untuk kita keluarga, pertemanan, pergaulan itu diperhatikan. Apalagi di zaman sekarang Naposo dan remaja ini perhatikan pergaulan. Itu aja. Makasih bang. Terima kasih abang. Oke, udah semua nih berarti kan kak? Udah. Oke, selanjutnya
Halo semuanya, masih semangat? Oke, kalau aku bilang Horas Naposo Bulung, jawabannya Marsi Tangiang, Marsi Haposan, Marsi Urupan. Bisa? Bisa semua? Panitia yang di atas bisa? Bisa? Oke. Apa? Oh, ulang lagi. Oke. Kalau aku bilang Horas Naposo Bulung, jawabannya Marsi Tangiang, Marsi Haposan, Marsi Urupan. Bisa? Horas Naposo Bulung. Marsi Tangiang, Marsi Haposan, Marsi Urupan. Sekali lagi. Horas Naposo Bulung. Marsi Tangiang, Marsi Haposan, Marsi Urupan. Kami himbau untuk semuanya tetap berada di gedung gereja karena kita akan ada kuis. Kuisnya nanti bakal dikasih kado sama Santa Claus. Yang panitia jangan bersedih hati karena bisa dapat kuis. Jadi tetap di tempat. Sebelum itu kita mau kasih lihat nih Bang, behind the scene-nya perjalanan latihan kita selama ini. Say something to the camera. Itu dia behind the scene-nya. Tepuk tangan untuk Panitia Natal Remaja Naposo Bulung AKBP Siagu. Oke,
Ini kita masuk sesi kuis saja Kak. Kuis Oke. apa tuh? Bang Buha, musiknya dong. Kita mau ngundang Santa Claus-nya untuk datang ke sini. Kita akan masuk dalam sesi kuis dan kami akan membacakan 5 pertanyaan. Orang yang paling cepat menghidupkan lampu lilin akan ditunjuk untuk maju ke depan. Masih ada kan lilinnya kan? Bang Mario akan memantau siapa yang paling cepat menghidupkan lampu lilin. Mana Bang Mario-nya? Bang Mario-nya sibuk. Sibuk Bang Mario ya? Kita aja Bang Mario sibuk. Semua panitia boleh gabung di bawah. Boleh gabung di bawah. Boleh gabung di bawah. Kita mau panggil Santa Claus-nya Bang. Santanya kayaknya prepare kadonya Bang. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Apa tuh? Apa tuh Bang? Pertanyaan pertama, dalam Injil mana? Langsung lemas, sabar. Ini hadiahnya Kak, wow lah. Dalam Injil mana kita menemukan kisah kelahiran Yesus? Ina, ini khusus selain Ina. Ayo siapa? Ayo. Oh, gini. 1, 2, 3, angkat tangan siapa paling cepat itu yang dapat, oke? Turun dulu. Bang, lagunya lagu Santa lah Bang. Lagu Santa lah, biar semangat dikit. Ya, Oke. Merry Christmas, 1, angkat tangan ya. 1, 2, 1, 2, 3. Hah? Yang mana tadi? Ini kan? Kakak Inilah dulu. Oke, apa Kak jawabannya Kak? Kasih menjawab. Perkenalkan nama saya Dian. Perkenalkan nama saya Dian Harahap dari HKBP Helvetia. Jawabannya di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Jawabannya kurang Kak. Iya, kelebihan hanya 2. Tadi sini, berarti sebelah sini ya. Yang bisa ya, hitungannya 1, 2, 3 langsung ya. Tengok Bang. Tengok ya. Turun dulu tangannya. Ya, 1, 2, 3. Ulang ya. Bagian sini udah, yang sini dulu lagi. 1, 2. Curang. 1, 2, 3. Oh, yang di belakang Kak Yoyo. Ya. Sini, mau dikasih kado, sini. Ini mau dikasih kado. Mau ke depan. Siapa namanya Kak? Dari mana? Terus jawabannya apa? Nama saya Febiola dari HKBP Kriya Martubo. Tadi Injil kelahiran Yesus Kristus kan? Terletak di Injil Matius dan Lukas. Jawabannya Bang? Benar. Kakak bisa tunggu di sebelah sana ya. Nanti kita masih mau cari 4 orang lagi. Jadi masih banyak kesempatannya. Ingat ya, hadiahnya wow.
Oke, hadiahnya wow. Apa tuh Bang yang kedua? Pertanyaan kedua. Sebenarnya gampang kali di sini. Berarti siapa cepat aja Len ya. Apa arti dari kata Immanuel? Oke, silakan diperkenalkan namanya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yolanda Patricia dari HKBP Helvetia pastinya. Tadi sesuai pertanyaan dari MC, arti kata Immanuel adalah Allah menyertai kita. Benar. Maju Kak, maju Kak, maju Kak. Silahkan ditunggu dulu ya Kak, di depan ya. Pertanyaan ketiga Bang. Kakak baca dulu ah. Gantian kita. Ini sih rezeki-rezekian ya. Nggak tahu lah siapa yang dapat. Tapi siapa di sini yang datang pakai sepatu atau sandal warna merah? Ayo, siapa? Yang datang ke sini pakai sepatu atau sandal warna merah? Ayo, siapa? Ada? Inang ini? Iya? Oh, bukan. Kita ganti pertanyaannya, Bang. Sepatu warna merah, nggak ada nih sepatu warna merah? Ada? Oh iya, ini warna apa ini, Nang? Nang tulang punya ini. Oh iya, benar merah-merah. Maju, Nang. Ayo, Nang. Ayo. Ayo. Enggak, sepatunya aja cukup. Ayo, Nang. Benar, Bang. Warna merah, Bang. Jackpot nih ya. Merah nih? Merah. Oh iya, merah. Betul. Oke. Ini sih kayaknya udah biasa pertanyaannya. Tapi rezeki-rezekian juga. Lanjut ya, Bang ya. Lanjut. Siapa di sini yang wallpapernya Wallpaper HP, Kak, wallpaper HP. tema HP-nya ayat Alkitab. Terserah. Coba aku tengok ya, Bang. Coba lihat ya. Wah, sungguh. Ayatnya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wih. Boleh maju ke depan, Kak? Boleh maju ke depan. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Teresia Catherine dari HKBP Pabrik Tenun. Teresia Catherine, Panjaitan. Siapa di sini yang Panjaitan? Ini baru berenya. Lanjut, Bang, satu lagi, Bang. Yang mana nih? Satu pertanyaan terakhir. Last. Ini gampang sih. Pasti semuanya bisa. Kalau gereja. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1? Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1. Selamat. Iya. Ya, oke. Maju Kak. Tunggu. Sebentar. Ulang. Kata kakak ini ulang. Oke. Hitungan ketiga, langsung angkat tangan ya. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1? Kak Yoyo.
Depannya aja nggak apa-apa Kak. Depannya aja nggak apa-apa. Iringi dong. Memang beda ya. Ayo yang tahu lagunya semua kita nyanyi sama-sama ya. Oke? Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Tunggu. Kenapa tadi Kak? Ayo kita nyanyi sama-sama Kak. Gak apa-apa Kak? Bareng. Ayo. It's okay. Nanti kadonya bagi dua. Kolaborasi. Kak, aku anak helpet juga Kak. Ayo Kak. Ayo Kak. Ayo Kak. Ayo Kak. Ayo Kak, gak apa-apa Kak. Bareng. Bareng Kak. Ayo Kak. Udah, sama aku kayak Ayo Kak. Kak. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, jangan malu-malu. Ayo Kak. Yuk. Bertiga yuk. Oh, atau ajak kawannya. Ajak kawannya. Semalam kan kami udah ke tempat kakak. Iya, Kakak kan ayo. sekarang kesini. Kita kolaborasi lah Kak. Gak apa-apa. Ayo Kak. Ya oke Nang. Oke. Ayo Kak. Ayo tepuk tangan buat kakaknya. Kita tengok teks Kak, gak apa-apa. Tadi udah terlampau semangat. Ayo Kak. Kak udah Kak, lemakku bergerak. Mana teks kita? Kita ambil. Benar, aku salah tadi. Oke. Ayo kakak abang. Sama-sama datang Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Sekali lagi. Apa? Sama-sama datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Terima kasih. Tunggu. Yang dua dulu. Sini, ikut berdiri. Kan dapat kado. Santanya udah selesai. Santanya udah prepare. Santa. Bang, lagu Joy to the World. Joy to the Lord. Santa. Merry
Christmas. Ini dia. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Habis. Ya. Santa, Santa kadonya mana? Kadonya. Santa kadonya. Oke, yang tadi benar menjawab pertanyaan. Silakan berdiri kakak-kakak. Silahkan maju ke depan panggung. Kita akan kasih kadonya satu-satu. Pelan-pelan Ina. Iya. Ini kayaknya impas bang. 3 dari luar, 2 dari dalam. Iyalah, 2 dari impas Seagun. itu. Mantap. Kadonya, kasih lihatlah Santa kadonya. Tunggu jangan dikasih dulu, jangan dikasih dulu. Jangan kasih dulu Santa. Belum serah terima itu, Belum sabar. serah terima. Mana lagunya bang? Oke. Untuk kakak dari HKBP Helvetia. Susah Santanya ya. Berat kadonya guys. Dari untuk kakak Pabrik Tenun. Kayaknya perwakilan satu gereja satu ya. Wow. Iya, sampai dompet Santanya pun kelihatan ya. Dan yang terakhir. Ya. Tepuk tangan ya. Foto dulu bang, berlima. Sama Santa, Santanya ikut dong. Iya, matching dia merah-merah. Iyalah. Merah-merah sama sebelahnya ya. Iya. Oh mau di tengah. Oh, oke. Oke, Di tengah aja, di tengah aja Santanya ya. Santanya di tengah, Santanya di tengah. Iya. Udah? Kami persilakan untuk duduk kembali. Oke. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Santa Claus. Puji Tuhan ya, pulang-pulang dapat berkat. Lanjut bang. Ini Santanya nggak diantar pulang nih. Nih apa bang? Kemari bang. Oke.
Oke, setelah selesai kuis, selanjutnya kita juga tidak lupa untuk tetap melestarikan tarian-tarian dari suku kita. Kita saksikan persembahan dari teman-teman yaitu Tortor. Selamat menyaksikan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan yang diperbuat maupun sengaja ataupun tidak sengaja. Saya Jessica Smorangkir. Saya Daniel Partogi Simanjuntak. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kepada seluruh panitia untuk maju ke depan biar kita ngambil
foto bersama. Panitia maju ke depan biar kita ngambil foto bersama. Sekalian sama pengisi acara juga. Pengisi acara panitia silakan maju ke depan biar kita ngambil foto bersama. Untuk seluruh panitia dan pengisi acara kita naik ke atas panggung biar. Ayo semua panitia naik ke atas yuk. Seluruh panitia remaja Naposo dan pengisi acara. Kepada seluruh panitia silahkan maju sekarang juga ke atas panggung biar kita mengambil foto sesi bersama. Semua panitia foto bersama. Semua pengisi acara, panitia, penerima tamu, semua yuk. Cepat-cepat pemusi.
Peralatan. 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 Kepada Amang Aritonang. Kepada Amang Aritonang. Amang Aritonang. Oh. Ya Allah, ya Robi. Aku dibawalah.
Ya, jangan pulang dulu, bersihkan gereja. Bersihkan gereja. Angkat peralatan semua. Jangan melarikan diri. Cek, cek. Kalau nggak nyanyi, kalau nggak mau nyanyi, kalau mau balik. Woi, woi, mana ini yang SL, yang SL? Yang SL, woi. SL, SL, where are you, Adel? Foto-foto yuk, yang pemusik, pemusik mana ini semua pemusik? Pemusik, Dek. Oi, pemusik, oi. Udah serak suaraku. Guys, foto seksi. Sesi acara, dekorasi, sesi, jangan lupa foto. Sesi. Oi, pemain musik mana ini semua pemain? Boleh request? Cek. Cek. Oke, tes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you
Untuk teman-teman abang-abang dan kakak sekalian, untuk sesi fotonya semoga boleh dipercepat karena mau dibersihkan oleh Amang CS Amang Manalu. Oke? On the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds gather watching, Hosanna comes by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Tes.
Tes. Batara. 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 Mau main pagi besok. Kayak mana ini sama Batara. pesan sama siapa ini? Nggak bisa kan? Batara. Batara. Harus. Iya, maksudnya nyanyi. Batara.